perjalanan kita sudah turun dari Ciloto, udah turun. Hati-hati. Kalau udah turun dari pas puncak, kalau megang setirnya enggak kokoh, enggak kuat, hati-hati, bisa nyungsep karena banyak tikungan yang tajam, bisa tidak nyampe ke tempat tujuan kita. Karena walaupun bagaimana, yang kita cari kan akhir, bukan awal sebenarnya. Jadi dalam kehidupan ini kadang-kadang orang berebutan awal, tapi finishnya enggak diperhitungkan. Biarpun startnya awal, tapi kalau finishnya dia umpamanya belakangan, ya enggak dapat hadiah. Gitu. Nah, oleh karenanya paling tidak yang ingin saya sampaikan penekanannya kepada kita semua, dua permasalahan jangan sampai tidak tuntas, karena dua permasalahan ini menghasilkan maghfirah Allah. Satu puasa, kedua sholat sunnah tarawih. Ini luar biasa, pernyataan Rasul tidak bisa ragukan lagi. Orang puasa dengan baik dan benar, orang sholat sunnah tarawih terlepas bilangan rakaatnya yang seorang diperbincangkan nanti ini. Ya, otot dari Persis ngotot tetap hanya 11 rakaat katanya. Sambut oleh Muhammadiyah juga kurang lebih. Tinggal yang NU dia. Saya sih kebetulan Persis bukan, Muhammadiyah bukan, NU juga bukan. Kalau lihat organisasi gitu Ustaz. Saya asli alumni Matla'ul Anwar. Ya, bulan bintang. Matla'ul Anwar tempat terbitnya cahaya di kota Menes, Pandeglang, didirikan oleh para ulama termasuk anak mudanya di Mas Abdurrahman yang satu level dengan Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan, hanya berbeda domisili, sama-sama belajar di Timur Tengah. Gurunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Tiga makhluk pilihan Allah itu pulang ke kampung halaman. Syekh Hasyim Asy'ari pulang ke Jombang, dirikan NU. Ahmad Dahlan pulang ke Jogja, dirikan Muhammadiyah tahun 12, NU tahun 26. Ki Abdurrahman, Mas Abdurrahman Al-Janakawi pulang ke Menes, ke dekat kampungnya tuh istrinya Mas ini, alhamdulillah. Nah, tempat saya nuntut ilmu tahun 16. Jadi Matla'ul Anwar itu baina NU wa baina Muhammadiyah wa NU. Kalau Muhammadiyah 12, Matla'ul Anwar 16, dan NU 26. Sama-sama mendirikan ormas. Nah, ada ciri masing-masing. Nah, alhamdulillah saya termasuk diajarkannya oleh guru begini ketika saya meninggalkan pesantren itu. Ini asbabul wurudnya dulu sedikit supaya para jamaah, kan katanya kalau berguru itu gurunya harus jelas pendidikannya, jangan asal guru aja. Saya ketika tahun 74 itu mau meninggalkan pesantren, kurang lebih hanya 7 tahun saya di pesantren itu. Sudah Kiai nahan, jangan pergi katanya, udah di sini aja, bantulah katanya gitu. Kiai saya itu adalah masih cucunya Ki Abdurrahman, pendiri Matla'ul Anwar, namanya Ki Abdul Basit. Lalu tapi saya karena ingin kuliah, orang gak punya duit ingin kuliah, saya bilang saya mau ke Jakarta, siapa tahu ada yang belas kasihan dengan saya yang biayai kuliah saya. Karena saya punya keinginan tinggi, dan menurut sekolah otak saya bagus katanya. Dari kelas 1 sampai selama 7 tahun itu, kalau istilah di sekolahnya itu, sekolahnya saya di PGA.
Kalau zaman sekarang sebutnya ranking terus itu. Namun duitnya yang tidak bersahabat. Berangkatlah cerita ke Jakarta, didoakan oleh Kiai, dikasih sangu oleh Kiai 500.000. Jadi ibu saya 300, berangkatlah. Tetaplah sementara di Tanjung Priok, tidak jauh dari Masjid Al-Fudolah, yang ketika itu jalannya masih pakai bambu, injak-injak bambu cukaban itu namanya nyamuk luar biasa, nggak betah akhirnya saya, karena badan sudah merah dimakan nyamuk gigitnya. Akhirnya ringkas cerita, berangkatlah saya ke Bogor, kebetulan ada teman di Bogor. Akhirnya menetaplah di Bogor, ngajar sambil belajar. Alhamdulillah. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan Kiai saya, ente katanya, dan ente kalau sana Kiai inta. Dia nyebutnya anak, kalau Kiai kami itu dengan santri itu anak inta. Inta asal dari kata hantam itu. Kalau ketemu dengan masalah-masalah khilafnya jangan suka nantangnya. Kalau kebetulan ada orang yang tahlilan atau ikut aja, nggak usah ditantang. Kalau umpamanya masa khilafnya hanya begitu, insya Allah hidup ente katanya, tidak akan susah gitu. Saya ikutilah gitu. Dan itulah memang Kiai Matul Anwar. Jadi kalau saya perhatikan antara ilmu dan Matul Anwar, kalau NU agak lembek gitu, kalau Matul Anwar memang agak tawasud itu pertengahan, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Kalau Muhammadiyah kan karena matahari agak panas sedikit gitu ya. Kalau sudah gitu-gitulah dia, itu Muhammadiyah ya. Nah alhamdulillah para jamaah, saya ternyata didoakan oleh Kiai untuk merantau. Setelah merantau di Bogor kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun kalau nggak salah, saya ada panggilan oleh Kiai gitu, seolah-olah ingin kembali ke pondok gitu. Ternyata saya disarankan oleh Kiai untuk lanjutkan tugas dakwah saya ke Lampung. Sampai ke Lampung ternyata nggak cocok di Lampung Selatan ketika itu, karena ada yang busuk di situ. Ada 2 dai, dia busuk di masyarakat. Akhirnya kata para dai, para ustaz di Lampung, kalau ustaz dari Jawa sudah bisa kalahkan ustaz Lampung, silakan operasi di Lampung. Wah, saya bilang kacau ini, nggak bisa kalau gini, udah busuk 2, datang yang ketiga, jangan-jangan ini busuk lagi gitu. Nah, tapi alhamdulillah saya belum sampai kena busuk, saya mundur teratur. Karena ada bisikan dari Kiai, kata Kiai ternyata ini sekarang anak tugaskan coba ke Jakarta, ada nih dai tawaran untuk dai pedalaman. Daftarlah saya dai pedalaman, seleksi, luluslah saya, dikirim ke Pulau Buru tahun 82. Pulau Buru in rehabilitasi Tapol tahun 82. Alhamdulillah, doa dari Kiai saya. Jadi paham-paham Matul Anwar itu ya tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek gitu. Sama dengan pendirinya baina itu, baina Muhammadiyah wa itu. Nah, baik para jamaah yang dimuliakan oleh Istiqomah, asbabul wurud, pendidikan saya di pesantren tidak terlalu banyak saya ngaji, tapi banyaknya saya sering dibawa Kiai kalau ada acara-acara dakwah agama, makanya agak ketularan sedikit gitu. Nah alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin saya sampaikan tadi 2 permasalahan, 2 materi. Awali dulu dari Nasoihul Ibad, tabarukan dengan Syekh Nawawi. Seorang ahli bijak mengatakan bahwa manusia akan menghadapi 4 perampas atau perampok yang pasti. Nah, tidak terkecuali siapapun dia. Ya, perampok itu akan berjumpa dengan kita. Perampas itu yang pertama,
kata ahli bijak adalah malaikat Ijrail, malakal maut, bakal datang merampas nyawa kita. Malakal maut itu kalau sudah datang gak bisa ditawar. Hanya yang saya ketahui satu saja manusia yang ketika mau diambil nyawanya itu mah agak sopan datangnya. Kalau ke Kang Irwan saya nggak tahu apakah seperti itu. Datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menjumpai engkau, kata malaikat maut, bahwa tugas engkau sudah selesai. Engkau harus kembali ke hadirat Allah. Itu pun kata malaikat maut, kalau engkau siap, kalau kau mau. Kalau nek buatan turun nggak bilang buatan apa-apa kan. Begitu ngomong itu malaikat maut dengan Nabi. Kalau dengan kita nggak bakal tawarin begitu. Andai kata Kang Iwan ditawarin begitu, Wan siang guys pulang sampai tadi bagus. Tugasnya sampai siang kudu balik kain ke Allah si malaikat. Lamun dai kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kira-kira Kang Iwan gimana? Pasti kan nggak mau ya gitu kan. Tapi nggak bakal ditawarin kita mah. Tapi Rasulullah sempat ditawarin. Kata Rasulullah, ya kalau memang sudah aja ada yang ngapain, dia tolak-tolak, siap saja. Gitu. Nah ini malaikat maut alas Ijrail bakal merampas nyawa kita kapanpun, dimanapun, dan kita tidak tahu kapan datangnya. Tiba-tiba. Gitu. Nah, jadi wala tadi nafsu bi'ayyi ardin tamut, kata Allah. Tidak ada yang tahu kita di tanah mana kita akan mati. Lahir di Padang, jangan-jangan meninggalnya nggak di Padang, bisa saya di Blossom meninggal. Umpamanya. Jadi ini barangkali kait malaikat maut ini betul-betul harus kita hadapi ya, dengan cara bagaimana persiapkan supaya begitu datang menjemput nggak kaget. Karena kita sudah punya persiapan. Kapanpun siap kayak Rasulullah. Makanya Ramadan kali ini mudah-mudahan menjadi media untuk mempersiapkan bekal melanjutkan perjalanan kita menuju alam kubur. Sebab dari sini kita bakal ke alam kubur. Tidak ada kecuali kita. Dijemput dipaksa oleh malaikat Ijrail. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ahli waris. Berapapun yang kita simpan, yang kita kumpulkan, kekayaan kita, harta benda kita, semua bakal diambil oleh ahli waris. Kita tidak pernah ada membawa sedikit pun. Makanya kalau bisa mah diupayakan sebelum dirampok atau dirampas oleh ahli waris, simpan dulu kurang. Paling-paling kita simpan di mana kira-kira nyimpannya supaya kita pulang ke alam akhirat tinggal metik, tinggal ngambil gitu. Ya, diantaranya ya, umpamanya ada pondok pesantren, ada masjid sedang dibangun, musola sedang dibangun, ada anak yatim piatu yang perlu santunan, titipkan kepada mereka. Nah, titipkan, kemudian nanti kita akan metiknya nanti. Yang disimpan oleh kita yang ada di bank, yang ada di rekening, bermacam-macam simpanan kita semuanya akan diambil atau dirampas oleh ahli waris. Masih lumayan kalau ahli warisnya pada tua seperti zaman Rasul. Ya Rasulullah, inna abi mata. Rasul, bapak saya telah wafat. Wa taraka malan katsiran, meninggalkan harta banyak ya Rasul. Walam yusi biha, tapi mboten wasiat nopo-nopo. Enggak wasiat apa-apa ya Rasul. Bisakah saya sedekah untuk atas nama manfaat ya Rasul? Kata Rasul, bisa. Setelah jawab Rasul bisa, kata anak itu, kata sahabat tadi, paling sedekah pun afdal. Sedekah apa yang paling afdal, yang paling utama ya Rasul? Kata Nabi, syaqiyul ma, sedekah air. Para ahli hadis menafsirkan syaqiyul ma ada dua macam. Pertama, ahli hadis menafsirkan syaqiyul ma dalam betul-betul ketika itu yang sangat dibutuhkan oleh umat adalah air karena musim kemarau. Tapi ada juga konteksnya itu hadis sedekah air, maksudnya sedekah yang zatnya kayak air.
Air itu tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak memerlukan air. Artinya sodako yang paling afdol adalah sodako yang sangat dibutuhkan oleh makhluk yang akan kita kasih, lembaga yang akan kita kasih. Jangan kita main asal kasih sedekah kita. Harus betul-betul ya kepada orang yang membutuhkan, kepada lembaga yang sangat membutuhkan. Kayak Syauban, saya ingatkan kembali. Syauban itu kan sedekah sepotong roti. Begitu dia mau meninggal dunia, kelihatan hebatnya para sedekah sepotong roti. Nyesel dia. Kenapa ya nggak aku berikan semua? Yang kedua, kenapa ya nggak aku berikan ini kemarin tuh gamis yang dalam kok jaket yang butut yang aku berikan. Ketika itu ada pengemis yang kelaparan, ada pengemis yang bajunya compang-camping, dia bersedekah dengan jaket yang butut, dipakaikan kepada yang tadi compang-camping, kemudian sedekahkan sepotong roti kepada yang pengemis yang kelaparan. Itu luar biasa pahalanya, besar di hadapan Allah. Makanya dia nyesal, kenapa katanya aku nggak berikan semua itu roti. Kenapa nggak berikan gamis yang di dalam yang bagus, kok jaket butut aku berikan? Kenapa nggak lebih jauh daripada perjalanan Syauban ke masjid 3 jam? Mas Nur dari rumah ke sini berapa jam? Syauban 3 jam menurut riwayat. Tapi ke masjid terus, kita 3 menit mungkin. Ketua berapa menit? Gitu kan? Kadang-kadang kita masih sempat gak ngira-ngira, gak berangkat ke musola kita. Nah inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke ahli waris. Mudah-mudahan kita memiliki ahli waris yang masih peduli kepada kita, walaupun kita sudah tiada. Sebab menurut pemahaman kita, apa yang disedekahkan dan apa yang disampaikan oleh anak-anak kita, saudara kita yang dihadiahkan kepada kita, biarpun sudah ada di alam barzah, nyampai adanya. Itu maka oleh karenanya, ayo kita sama-sama ikuti apa kata Buya Hamka. Harta itu dibagi 3. Sebagian untuk sandang, pangan, dan papan. Sebagiannya lagi adalah untuk biaya pendidikan anak, dan sebagian lagi adalah bank deposit untuk nanti kita di akhirat. Terserah baginya mau berapa. Tapi jangan sampai tidak punya itu bagian yang 3. Artinya perlu rumah yang layak, perlu pakaian yang layak, kemudian makan yang layak, bukan hanya bergigi yang layak, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah perlu memiliki anak yang berpendidikan, wabil khusus pendidikan agama. Yang ketiga ada bank deposit untuk nanti kita di akhirat. Jangan sampai tidak punya. Dari 3 ini terserah mau berapa baginya, terserah kita. Kalau belum kena hukum wajib. Sekali waktu Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat untuk bersedekah. Sayyidina Umar ini kan termasuk yang gagah luar biasa, inginkannya mengalahkan Abu Bakar dalam sedekah. Dalam riwayatnya begitu bawa sedekah, kata Rasulullah, "Hei Umar, berapa kata sedekahmu yang akan serahkan kepadaku untuk kepentingan agama?" "Setengah dari hartaku," kata Umar. Karena rencana ingin numbangkan Abu Bakar. "Setengah dari hartaku," nggak disebutkan hartanya berapa, punya setengahnya ya. Kalau banyak setengahnya ada satu, atau hartanya 1 miliar, berarti setengah miliar disedekahkan. Datanglah Abu Bakar. Lalu kata Rasulullah, "Abu Bakar, terus sedekah berapa?" "Semua harta kekayaanku akan aku sedekahkan. Lalu untuk keluargamu, kamu aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya." Tidak bisa kalahkan Abu Bakar. Kalau Utsman apa? Utsman ada sedekahnya adalah yang beliau lakukan, membeli sumur dari orang Yahudi yang airnya ada dijariahkan. Sampai sekarang itu, gara-gara sumur itu Sayyidina Utsman
Artinya sampai sekarang ada baitul malnya yang berkaitan dengan asal mulanya dari sodakohnya Utsman bin Affan. Ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan tali ahli waris. Benar-benar mudah-mudahan bukan hanya merampas harta kekayaan, tapi bisa mewaris juga apa kira-kira yang bisa dihadiahkan lagi kepada kita orang tua. Jangan sampai kita meninggal, anak tidak ingat sama sekali dengan kita. Karena ada seorang sahabat datang menghadap Rasul mengadukan nasibnya, kena bencana karena musibah 3 berturut-turut. Musibah pertama istri meninggal, musibah kedua anak meninggal, musibah ketiga harta kekayaan habis terbakar di alam si jago merah. Kata sahabat, luar biasa ya Rasul, ini musibah besar sekali yang menimpa. Ada apa gerangan? Kata Rasul, kecil, itu kecil. Istri meninggal masih bisa kau cari lagi. Anak meninggal masih bisa kau memperolok lagi, dengan catatan carilah istri yang agak muda dikit lagi, jangan yang tua gitu. Lalu kemudian harta kekayaan habis terbakar, rumah habis, bikin lagi rumah. Tanah kan masih ada tanah, bikin lagi rumah, masih bisa kan? Iya, makanya aku katakan kecil. Jadi kalau 3 musibah ini kecil ya Rasul, kata sahabat, kira-kira kalau begitu musibah apa yang lebih besar dari ini? Kata Rasul, musibah yang lebih besar dari ini adalah engkau yang mati meninggalkan anak, satu pun tidak bisa membela engkau dan memberikan doa kepada engkau. Orang datang menyolatkan engkau, orang datang ahli mendoakan engkau, orang baca Quran dihadiahkan kepada engkau, tapi anakmu dewe satu pun tidak ada yang bisa seperti itu. Itu musibah yang paling besar. Muncul pertanyaan, kira-kira nih Kang Irwan kira-kira mengurang mau kita meninggal, kira-kira anak kita bisa nggak doakan kita, bisa nggak mendoain kita, bisa nggak baca Quran dihadiahkan kepada kita? Kalau nggak musibah besar, kata Nabi. Nah ini sebutnya Kang Irwan, sebutnya maksudnya semua, termasuk Pak Ketua gitu kan gitu ya. Nah gitu. Ini jangan sampai kita umpamanya orang-orang kan pada datang, kita biasa sudah menjadi urut kita, ahli mendoakan kepada almarhumah, sementara anaknya sendiri tidak bisa baca Quran, boro-boro Quran yang kemudian itu baca Yasin pun tidak bisa misalnya. Nah ini musibah yang paling besar kata Rasulullah. Makanya ahli waris benar-benar kita jangan sampai hanya diwarisi dengan kekayaan, tapi waris ilmu agama. Nah itu. Kemudian yang ketiga, belatung. Kadang-kadang orang saat ini kan yang dipuja-puja, yang diusahakan habis jutaan, bagaimana memelihara jasmaninya supaya kelihatan badannya langsing, badannya gembir, wah luar biasa. Berapapun ditempuh dia biaya yang banyak, yang tinggi. Padahal itu adalah jatah siapa nanti? Jatah belatung, jatah cacing. Bahkan dirampok, dimakan oleh cacing, oleh belatung-belatung itu. Daging-daging yang dia biayain itu. Rohaninya sementara yang akan abadi, akan berhadapan nanti, dia lupa untuk memeliharanya. Makanya hati-hati dan waspada, jangan sekadar memelihara jasmani, sementara rohani tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan yang akhirnya ada penyesalan nanti di yaumil qiyamah. Terakhir yang keempat, orang yang pernah didolimi akan merampok kebaikan kita. Kalau umpamanya ada seseorang pernah berbuat dolim kepada siapapun, perbuatan dolim, dia menghinanya, menginjak-injaknya derajat orang, bahkan mengambil hak orang karena dia punya kekuasaan yang luar biasa, jangan dianggap tidak bakal dirampok, nanti akan dirampas kebaikan-kebaikannya. Makanya kata Rasulullah, orang yang bangkrut di yaumil qiyamah adalah ya'ti yaumal qiyamah bisolah wa zakat wa saum wa zakat wa sedekah. Orang yang datang nanti di hari kiamat membawa ganjaran sholat, membawa puasa, membawa zakat, membawa sedekah,
Tapi sayang dia ketika di dunia banyak perbuatan dolim yang ia lakukan, menghina orang, mencaci maki orang, mengambil hak orang, belum sempat dia minta maaf dan minta halalnya, keburu mati, maka kelak akan diambil kebaikan tersebut oleh orang yang didoliminya. Setelah habis kebaikannya, maka orang yang minta pengadilan Allah masih banyak. Akhirnya dosa-dosa orang yang didolimi dipikulkan kepadanya. Naudzubillah. Ini perampok kebaikan bagi orang yang didolimi. Makanya mudah-mudahan kita jangan sampai sedikit pun berbuat dolim kepada orang lain yang belum sempat kita banyak minta dihalalkan atau dimaafkan. Jamaah, itulah barangkali ungkapan orang bijak, seorang tabi'in, 4 macam yang perlu kita waspadai. Pertama, malakal maut, kita hadapi dengan amal-amal kebaikan. Kedua, ahli waris, bukan sekedar mewariskan harta kekayaan, tapi ilmu agama. Kemudian yang ketiga, belatung, artinya jangan sampai kita hanya memperhatikan jasmani, sementara rohani tidak perhatikan. Dan yang keempat adalah kedoliman yang pernah dilakukan oleh seseorang kelak akan menjadi perampas amal kebaikan. Ironisnya, kalau amal kebaikan dia yang berbuat dolim tidak sudah habis, maka dosa orang yang didolimi akan dipikulkan kepadanya. Na'udzubillah, wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah, satu, kabarkan dengan Syekh Nawawi. Mudah-mudahan kita kelak dapat syafaat dari beliau, karena beliau adalah ulama besar ya. Mudah-mudahan. Kemudian kita lanjutkan dengan lanjutan fardu kifayah atau bab jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa yahrumu akhdhu syai'in minhuma, dan diharamkan mengambil pelepah dua tadi, minhuma dari dua pelepah, dua barang tadi, malam yaibasa lima fil akhdil ula min taqwiti hadzil mayyiti al maksuri anhu min an-musuril anhu sallallahu alaihi wasallam. Kata Kimusoni, termasuk yang diharamkan tadi mengambil pelepah dan bunga yang ditaburkan di kuburan, pelepah yang ditancapkan. Kalau Rasul di sini melancapkan pelepah kurma. Kalau kita ambil itu dua benda, padahal dia manfaat bagi mayat, kata Rasul adalah bertasbih, beristighfar untuk mayat, lalu kita ambil, maka putuslah itu tasbih dan istighfarnya, maka diharamkan itu mengambilnya. Nah, itu kaitan dengan pelepah kurma atau tangkai apa saja yang ditanamkan di atas kuburan tersebut. Nah, gitu. Kemudian itu yang lalu. Sekarang yang berikutnya, fa'in kana bina'an nafsil qabri. Sekarang berkaitan dengan membangun kuburan. Kemarin masih diterangkan adalah membangun kuburan dan yang hukumnya adalah makruh. Kalau itu yang makruh apabila tanah pekuburannya yaitu idakana bimilkihi, tanah awak ETW, bukan tanah wakaf, bukan musyabalah disediakan oleh pemerintah atau oleh masyarakat, punya sendiri, itu hukumnya makruh kalau di tembok atau dibangun. Sekarang fa'in kana bina'an nafsil qabri bi ghairi hajatin, dan apabila ternyata membangun kuburan tadi, kuburan punya tanah sendiri, bi ghairi hajatin, tanpa ada keperluan, tanpa ada hajat, mimma marro au nahwi kubbatin alaihi, di antaranya di samping itu juga seperti yang membangun kubah di atasnya, di atas kuburan alaihi bimusabbalatin,
termasuk di tanah musabalah. Tanah musabalah tadi adalah wahia yang utawi itu tanah musabalah, yaitu maktada ahlul biladi dafni piha, yang disediakan itu tanah oleh penduduk kampung atau desa sebagai kuburan. Mungkin masyarakat, apakah patungan, apakah mungkin dari mana mereka, lalu diposisikan tanah itu adalah untuk kuburan. Itu musabalah. Uripa asluha, apakah diketahui asalnya itu dari mana misalnya? Au musabalah amra, atau tidak diketahui itu musabalah tadi. Tanah Tegawan tadi, walaupun tidak diketahui asalnya dari mana, labo wakaf siapa, kalau hibah dari siapa, apakah dari perorangan, apakah dari pemerintah, pokoknya jelas sudah ketemu ada musabalah, ada tanah lapang untuk kuburan. Lalu kita membangun di sini. Au muwafaqatin katanya, atau memang tanah jelas-jelas wakaf dari seseorang. Haruma wahudima wujuban, maka diharamkan membangun tembok kuburannya, apakah tembok lubangnya, apakah tembok di atasnya saja. Kalau sampai ke dalamnya terlalu, kalau sampai lahatnya di tembok, barangkali apapun tujuannya, kalau tidak ada hajat, maka itu masuk diharamkan. Ya. Atau atasnya saja, kan kebanyakan kan kita kan atasnya saja, tetapi itu kalau kata pikir hurima wahudima wujuban, diharamkan itu nemboknya baik itu dalamnya maupun atasnya, wahudima dan wajib dibongkar, wahudima wujuban dan dibongkar, hukumnya wajib dibongkar. Begitu. Ini kalau dikaji sekarang di depan umat, di masyarakat, dianggapnya ini adalah barang baru. Pasti dianggap barang baru. Kejadian di Legok Pangandaran, ada kiai yang agak keras ini terhadap ini. Dia kaji seperti ini, memang di Fatul Mu'in dikaji. Dicurigai itu kiai. Ini kiai dia pahamnya apa-apa katanya. Sekarang di kita kuburan pada umumnya di porselen, di keramik bagus-bagus. Sudah dibongkar, haram kata itu. Berarti kalau haram berdosa, siapa yang berdosa? Bukan si mayat, si yang membuat kuburan di tembok itu yang berdosa. Mayat mah sudah tidak kena hukum, dia sudah mati kan, tidak ada apa-apa. Mau di semen atau mau di tembok atau enggak, mau hutan saja, mayat mah tidak ada urusan. Namanya sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang diharapkan bagi orang yang membuat kuburan tadi diperindah tadi. Nah, jadi dia itu dicurigai, dianggapnya bahkan dikatakan lebih galak dari Muhammadiyah. Bahkan aja bukan Muhammadiyah, ya orang-orang biasa, hanya dia jujur gitu menyampaikannya seperti itu. Nah, apa alasannya? Kalau tadi tanpa hajat tadi di kuburan, di tembok, di semen tadi sampai indah baik dalam, apalagi itu baik di dalam ataupun di atasnya saja. Nah, di sini li'annahu yata'abbad dan ba'da tim hakil mayit. Nah, karena dia menjadi apa namanya, ya ta'abad berarti kekal gitu setelah mayatnya hancur. Mayat sudah hancur berulang, tulang sudah hancur, kuburan masih abadi. Sekian tahun yang akan datang, jatah orang udah nggak ada, kan susah nanti. Itu di sini alasannya Fatul Mu'in. Di annahu yata'abbada ba'dal inhaqil mayyiti. Nah, jadi karena yang di semen tadi atau di tembok tadi dia kekal abadan selamanya, sedangkan mayat sudah hancur, sudah tidak ada, tulang-tulang pun sudah hancur. Nah, ini mengakibatkan tadyiqu alal muslimin, mempersempit jatah muslimin belakangan atau berikutnya. Jadi jatah muslimin berikutnya mau dikubur nggak ada lagi nanti. Mungkin baru 1 tahun, 2 tahun sampai 10 tahun masih bisa.
tapi sekian ratus tahun akan datang, mau di mana jadi kuburnya? Sedangkan kubur itu penuh dengan tembok-tembok umpamanya indah-indah gitu kan. Nah itu alasannya Fathul Muin ya, memberikan satu fatwa tentang manajemen kuburan, kecuali kemana udah kalau umpamanya disemennya karena khawatir longsor, kedua banyak binatang buas pemakan mayit, pemakan bangkai misalnya suka membongkar kuburan, ya bisa itu ditolerir, ada itu namanya